Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu serta rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Moren Lewakabisi, penyuluh agama Kristen non-PNS Kecamatan Argomulyo dari Kota Salatiga dalam program Suluh Suara Penyuluh. Suluh atau Suara Penyuluh ini merupakan salah satu program kerjasama Kementerian Agama Bimas Kristen Kota Salatiga dengan Radio Betani FM. Dan pada pagi hari yang indah ini, hari Minggu tanggal 2 Juli tahun 2023, mengawali setiap aktivitas kegiatan kita di pagi hari ini. Mari kita awali dengan kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus 3 ayat 16 sampai ayatnya ke-18. Tapi sebelumnya saya mengajak kita semua berdoa. Mari Bapak Ibu, rekan-rekan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun berada, mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena berkat, anugerah, dan rahmat Tuhan, hamba-Mu boleh hadir kembali bersama dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, karena kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Sehingga pada hari ini hamba-Mu boleh hadir dalam program Suluh atau Suara Penyuluh. Dan bersyukur untuk penyertaan dan kasih Tuhan. Tuhan mengawali setiap aktivitas, tugas, pelayanan kami pada hari ini. Kami akan mengawalinya dengan membaca kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, firman Tuhan atau logos yang akan disampaikan itu bukan hanya terbuang percuma, tetapi firman Tuhan yang akan disampaikan nanti akan menjadi pedoman, menjadi remah di dalam setiap kehidupan kami, untuk kami dapat melakukan setiap aktivitas dan tugas kami Tuhan di sepanjang minggu ini, di awal bulan yang baru, yaitu bulan Juli. Bapa yang baik, berfirmanlah Tuhan, karena kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan hamba-Mu Tuhan, dalam setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan nanti, hamba mohon hikmat dari Tuhan. Ampuni setiap kesalahan dan dosa yang kami lakukan Tuhan. Lalu inilah kami semua Tuhan. Kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Perjanjian Baru, yaitu Efesus 3 ayat 16 sampai ayatnya ke-18. Saya ulangi sekali lagi, Efesus 3 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam hatimu, sehingga oleh iman-Mu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ayatnya yang terakhir, sehingga oleh iman Kristusmu diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Bapak, Ibu, rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, judul
firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini yaitu berakar semakin kuat. Paulus memiliki hubungan yang sangat dekat dengan orang-orang Kristus di Efesus. Ia selalu mengunjungi Efesus menjelang akhir perjalanan misinya yang kedua. Dan sebelum pergi, ia berjanji untuk kembali. Kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 19 sampai ayat ke-21. Paulus berpisah dengan para pemimpin jemaat Efesus dengan penuh air mata. Kemudian sekitar 5 atau 6 tahun kemudian dari penjara di Roma, kita bisa baca dalam Efesus 3 ayat 1, Paulus menulis untuk menasihati jemaat di Efesus untuk menjalani hidup sebagai orang-orang yang dipanggil berpandangan dengan panggilan itu. Paulus berkomitmen kuat untuk selalu mendoakan pertumbuhan anak-anak rohaninya. Di dalam Efesus 1 ayat 15 sampai 16, begitu juga dengan Efesus 1 ayat 15 sampai ayat ke-23 adalah salah satu dari doa Paulus dalam kitab Efesus. Pada doa keduanya, kita bisa bandingkan itu dengan Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Karena jemaat telah berakar serta berdasar di dalam kasih, Paulus berdoa supaya mereka dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Bapak Ibu, rekan-rekan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa sebuah tanaman atau pohon yang baik harus memiliki akar yang kuat agar dapat bertahan dari guncangan maupun badai. Begitu pula dengan kita sebagai anak Tuhan. Kita juga harus memiliki fondasi yang kuat, yaitu iman yang kuat agar kita tidak mudah goyah dengan tantangan dan cobaan yang menghadang kita. Bagaimanakah cara agar kita memiliki fondasi atau iman yang kuat? Berakar di dalam Dia. Dia yang menyelamatkan akan membuat hidup kita lebih kuat dalam menjalani hidup ini. Kita bisa baca di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 25 menuliskan bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah angin, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak pernah roboh, sebab didirikan di atas batu. Bapak, Ibu, rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus, berbicara tentang akar. Akar tidak akan kuat mencekram dan mempertahankan batang, dahan, cabang, daun, dan buah kalau akarnya tidak cukup mendapatkan asupan makan. Apalagi kalau akarnya terkena serangan penyakit, maka pohon tersebut akan layu dan perlahan-lahan akan mati. Akar merupakan bagian dari tanaman yang sangat penting. Sekalipun akar pada umumnya tidak terlihat karena berada di dalam tanah, tapi akar memiliki peranan yang sangat penting. Hanya jika suatu pohon memiliki akar yang tertanam dalam dan kuat di dalam tanah, maka pohon itu bisa tumbuh tinggi dan menghadapi tiup
hempan angin yang keras sekalipun. Hanya jika akarnya sehat dan dapat menyerap sari makanan dari dalam tanah, maka pohon itu bisa hidup, bertumbuh, dan menghasilkan buah pada waktunya. Bapak, Ibu, rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila pohon tidak dapat hidup akibat dari akarnya yang sakit dan tidak tertanam di dalam tanah, sama halnya dengan kehidupan kita ini, maka tidak akan pernah bisa bertumbuh dengan sempurna dan menghasilkan buah yang banyak, kecuali memiliki akar yang bertumbuh dengan sempurna dan menghasilkan buah yang banyak, yaitu memiliki akar yang kuat di dalam Kristus. Hanya jika seseorang membangun akar yang hidup rohaninya di dalam Kristus, ia akan sanggup untuk hidup, bertahan, dan bertumbuh dalam imannya. Karena itu, berakar di dalam Kristus adalah suatu proses yang berlangsung seumur hidup. Karena dari proses inilah perjalanan kehidupan rohaninya berikutnya bisa berlangsung. Seseorang berhenti berakar dalam Kristus, maka pastilah pertumbuhan rohani juga akan terhenti dan menghasilkan buah pun menjadi mustahil. Agar seseorang dapat senantiasa menanamkan akarnya di dalam Kristus, dibutuhkan ketekunan. Hanya dengan ketekunanlah seseorang akan terus berakar di dalam Kristus, bersekutu dengannya seumur hidupnya. Ia mendisiplinkan dirinya, mendapatkan prioritas dalam hidupnya, dan mengatur waktunya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarahkan hati dan pikirannya kepada Kristus, menyerap sari-sari kebenaran dan kehidupannya dari Dia. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, berakar di dalam kasih Allah, merenungkan kebenaran bahwa kita dikasih oleh Allah yang sanggup melakukan lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Sungguh itu sebuah dasar yang sangat kuat bagi iman kita. Tidak ada seorang pun yang dapat berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan sebelum dia menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Karena itu, berakar, bertumbuh, atau mencapai kedewasaan rohani dan berbuah atau melayani Tuhan, setiap orang harus menerima Tuhan sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena hal ini merupakan pintu masuk di dalam kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan. Akar bagi sebuah pohon amat sangat penting. Yang pertama, akar memberikan pohon kekuatan, menjadikannya kokoh untuk tegak berdiri, sehingga tidak mudah goyah ataupun rubuh. Begitu juga kasih Allah di dalam Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan dan stabilitas rohani, menjadi kokoh dan keamanan bagi rohani kita. Aman artinya kita memiliki perlindungan karena kita memiliki akar yang kuat dalam Kristus. Kita mengalami
covering di dalam Kristus, di dalam gerejanya. Kita bisa bandingkan dengan Amsal 12 ayat 3. Akar orang benar tidak akan goncang. Akar orang benar selalu ada di tanah yang benar, berakar kuat di dalam, bahkan sampai ke batang air atau ke aliran air. Di dalam tanah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berakar kuat semakin ke dalam. Jika tidak, maka kita akan menjadi orang Kristen yang dangkal, tidak tertanam di dalam gereja, yang mudah goyah dan rubuh ditiup oleh rupa-rupa angin pengajaran. Yang kedua adalah akar memberikan makanan vitamin kepada pohon, baik itu batang, carang atau daun, untuk menghasilkan buah. Akar adalah sumber untuk menyerap air dan makanan bagi pohon. Jika kita berakar di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita makanan rohani. Analoginya di dalam Alkitab, pohon yang berakar sampai ke batang air. Air itu akan menggambarkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Kita bisa bandingkan itu di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai ayatnya kedua. Juga Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Kemudian yang ketiga adalah akar memberikan pohon kapasitas untuk menghasilkan buah. Reproduksi kasih Tuhan membuat kita menghasilkan buah, bukan hanya diberkati, tapi bagaimana kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jika kita memiliki akar di dalam Kristus, maka kita diberkati untuk memberkati. Kita bisa membacanya di dalam Amsal 12 ayat 12. Akar orang benar mendatangkan hasil. Berakar dan bertumbuh di dalam Kristus adalah suatu proses seumur hidup. Karena itu, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 2 Juli tahun 2023, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, teruslah kita untuk tetap dekat dengan Tuhan, membangun relasi yang intim bersama dengan Tuhan. Dan hanya melalui doa, melalui renungan firman Tuhan, maka kita akan semakin diberkati oleh Tuhan, semakin bertumbuh, semakin berakar di dalam Tuhan. Tetap semangat, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan yang kami jalani. Terima kasih Tuhan, karena kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh memasuki bulan yang baru, bulan Juli. Kami bersyukur Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Dan terima kasih untuk pagi hari ini, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba yakin dan percaya bahwa firman Tuhan ini tidak akan berhenti saja sampai di sini. Tapi biarlah melalui Roh Kudus-Mu,
Firman Tuhan ini akan masuk dalam setiap hati pikiran kami Tuhan. Dan kami dimampukan oleh Tuhan untuk terus berakar di dalam Tuhan. Supaya dengan berakar di dalam Tuhan, kami semakin kuat. Apapun masalah yang kami hadapi Bapa, kami percaya bahwa Tuhan selalu akan menuntun kami, menopang kami, menguatkan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami bawa dalam doa untuk para pendengar maupun pemirsa, Bapak Ibu, rekan-rekan kami Tuhan, yang pada pagi hari ini mendengar akan kebenaran firman-Mu melalui program Suluh Suara Penyuluh. Hamba-Mu berdoa Tuhan bagi mereka semua. Tuhan memberkati mereka semua dimanapun mereka berada. Baik dalam tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing, Tuhan memberkati. Di antara para Bapak Ibu rekan-rekan kami yang terkasih ini, mungkin ada yang sakit. Hamba berdoa Tuhan. Hamba percaya bahwa Tuhan adalah tabib bagi kami semua. Tuhan menyembuhkan mereka dengan penyakit yang mereka derita. Kami juga berdoa Tuhan bagi kami semua saat ini. Dengan tugas, pekerjaan, dan tanggung jawab kami masing-masing, Tuhan memberkati anak-anak kami yang masih sekolah, baik yang duduk maupun di bangku TK sampai di perguruan tinggi. Tuhan memberkati mereka semua. Yang sedang mencari pekerjaan Tuhan, anak-anak kami Tuhan, mampukan mereka, Tuhan terus memberikan mereka kekuatan agar mereka bisa memperoleh pekerjaan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Radio Betani. Tuhan memberkati radio ini, baik dari manajer, semua karyawan yang terlibat di dalam proses Radio Betani ini. Tuhan memberkati mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan radio ini semakin diberkati oleh Tuhan. Dan melalui radio ini Tuhan, nama Tuhan semakin dimuliakan. Bukan hanya di kota Salatiga Tuhan, tapi di Indonesia, di luar negeri kami berdoa Tuhan memberkati radio ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Kementerian Agama, Bimas Kristen Kota Salatiga. Tuhan memberkati dalam setiap program tugas dan tanggung jawab masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah melalui kerjasama ini, nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami berdoa untuk kota kami, Kota Salatiga. Tuhan memberkati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja kami yang tergabung di dalam BKGS. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk seluruh masyarakat Kota Salatiga. Terima kasih Tuhan. Dengan berbagai macam suku, agama, budaya, tapi kami percaya bahwa kota ini akan menjadi kota toleransi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan memberkati Presiden sampai dengan perangkat-perangkat desa. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pelayanan
gereja yang ada di Indonesia. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang mungkin mengalami bencana alam. Tuhan memberkati mereka sebagaimana kami juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan undur dari tempat ini dan kami berdoa menyerahkan kami semua Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Lalu inilah doa syukur kami yang kami bawa padamu Tuhan. Ampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung program Suluh Suara Penyuluh. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat melayani. Sampai jumpa lagi di program Suluh Suara Penyuluh berikutnya. Tetap semangat, Tuhan memberkati.